tanyakan keturunan siapa. Zaman sekarang, you bisa apa? Kamu berbuat apa? Sebagaimana biasa, mohon dikoreksi jika ada tata bahasa dari nahwu sorof, bahasa Arab yang kami bacakan keliru, harap dimaklumi. Karena kami bukan orang Arab, kami orang Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis keturunan sering kali menjadi pertimbangan di khalayak umum dan dunia. Terlebih ketika orang tersebut terlahir dari keturunan orang yang terpandang, atau orang yang serba pas-pasan, atau bahkan orang yang memang terlahir dari korban pemerkosaan, yang tentunya sangat menyedihkan sekali jika hal itu diungkit ke permukaan. Pertimbangan-pertimbangan ini sudah menjadi kebiasaan dari sebagian masyarakat di dunia. Apalagi ketika dua insan yang akan menikah seringkali terhalang oleh jalur keturunan, hingga pembatalan kontrak kerja serta terjadi penghinaan dan pembulian yang mungkin masih saja terjadi hingga kini. Lalu bagaimana pandangan Angkatan Muda Banteng Putih terkait polemik dari garis keturunan yang mungkin masih di luar sana yang sering membanggakan diri terkait keturunan mereka? Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebagaimana biasa, mohon dikoreksi jika ada tata bahasa dari nahwu sorof, bahasa Arab yang kami bacakan keliru, harap dimaklumi. Karena kami bukan orang Arab, kami orang Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Atlubu afu alaikum jami'an idza wajadda al-khata fi kalami. InsyaAllah nanti min husnul khatimah. Faghfir lana irhamna ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Berbicara tentang nasab. Berbicara tentang nasab identik dengan identitas seseorang. Berbicara tentang nasab identik dengan jati diri seseorang. Berbicara tentang nasab identik dengan eksistensi seorang manusia di muka bumi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Namun nasab jangan dijadikan tolak ukur nilai dari seseorang. Sudahi pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena bisa jadi orang tuanya mulia, ibu bapaknya mulia, budi pekertinya bagus, tapi anaknya berperilaku negatif atau kurang terpuji, sehingga mencoreng nama orang tua. Jadi korelasi antara nasab dan keturunan itu tidak begitu kuat pada prinsipnya. Jadi jangan kaitkan ketika seorang anak berperilaku negatif, orang tuanya disalahkan. Tinggali pemahaman seperti itu. Walaupun tetap saling terkait. Kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarabu bil adab la bin nasab. Asyarabu bil adab la bin nasab. Bil makna kualitas, kemuliaan, keberkahan seseorang ditentukan oleh etika, adab, perilaku, pola pikir,
dan cara bicara orang tersebut, serta tindak tanduk dalam kehidupannya sehari-hari. Asyarabu bil ada la bin nasab. Tidak ada kaitan sama sekali kemuliaan seseorang itu karena nasab, tidak ada kaitan sama sekali. Disayangkan Indonesia masyarakatnya hampir 85% itu selalu melihat seseorang dari nasabnya. Terlebih lagi dalam konteks tokoh agama. Seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan kalau yang bukan dari keturunan ahli agama, kalau orang tuanya orang tua biasa-biasa saja, apalagi orang tuanya mohon maaf kurang terpuji akhlaknya, keturunannya nggak boleh ahli agama. Seakan-akan seperti itu. Kalaupun dia ahli agama, ketika diketahui nasabnya buruk bapak ibunya, langsung ditinggalkan sama jamaahnya. Nah, ini yang harus kita koreksi bersama. Asyarafu bil adab la bin nasab. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dimiliki akan menghasilkan perilaku yang ia jalani dalam kehidupan sehari-hari. Semakin orang tersebut berilmu, berintelektual, mempunyai kapasitas pemikiran yang benar, banyak membaca, apakah itu ilmu agama, apakah itu ilmu yang sifatnya duniawi ataupun balance, itu menentukan pola pikir seseorang. Makanya membaca itu sangat penting. Asal ilmu yang bermanfaat, ambil. Unzur maqala wala tanzur man qala. Jadi siapapun, apapun bentuknya, maka itu digital ataupun hewan sekalipun, kalau memang itu menunjukkan sesuatu yang positif, menunjukkan sesuatu yang berilmu, menunjukkan suatu manfaat untuk diri kita, ambil. Mutiara tetap mutiara walaupun dari di tempat manapun. Emas tetap emas walaupun dalam comberan sekalipun. Sallallahu alaihi Muhammad. Sangat ironis ketika ada seorang anak keturunan dari tanda petik orang tua yang tidak educate, tidak bermoral, perilaku tidak terpuji, tapi si anak ini punya kemampuan intelektual yang mumpuni. Lalu dia masuk pondok pesantren, dia mendalami ilmu agama dan perilakunya baik, kapasitas keustadz bahkan untuk dapat julukan ustadz pun layak itu anak. Apakah karena orang tuanya dengan latar belakang seperti itu, lalu gelar ustadz ataupun gelar intelektual sebagai seorang muslim kita cabut? Kita tidak mau mendengarkan tausiahnya hanya karena dia keturunan dari background orang tua yang tidak punya kapasitas baik. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita rubah pola pikir kita. Jangan terlalu euforia. Oh, dia keturunan ini, langsung berbondong-bondong jamaah mendengarkan tausiahnya karena sudah keturunan ini. Tidak seperti itu. Yang penting itu apa yang dia ucapkan. Kalau memang kapasitasnya mengucapkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, memang punya kapasitas dalam menyampaikan itu, dengarkan. Jangan tanya dia dari keturunan siapa, tidak penting itu. Udah bukan zamannya mempertanyakan keturunan siapa. Zaman sekarang, you bisa apa? Kamu berbuat apa? Kalau you bisa buat apapun, oke, deal. Ini zaman sekarang seperti ini konsepnya. Tidak ditanya kamu keturunan siapa, udah nggak zamannya lagi. Kedepannya lagi Indonesia akan mempertanyakan, saya tidak butuh kamu lulusan apa. Skillmu apa? Praktekkan depan saya. Oke, deal, berapa gaji yang kamu minta? Kedepan Indonesia seperti itu. Karena sudah makin banyak orang yang berlulusan sarjana tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, jadi marilah kita sadari bersama pada kesempatan ini, kita mengingatkan masing-masing diri kita, sudahi, apalagi kalau si anak tersebut lahir dari rahim seorang ibu yang tadi sudah disebutkan diperkosa oleh beberapa lelaki, lalu
anak tersebut kita marginalkan, kita fitnah, kita hina dari kecil, kita bully. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan seperti itu. Itu bukan akhlak seorang muslim atau muslimah. Miliki intelektual di atas rata-rata. Artinya, pakailah prinsip Islam yang benar. Bahwasanya setiap anak yang lahir di muka bumi ini, dari rahim siapapun, fitrah, suci, bersih. Itu pegangan kita. Agar kita maju dalam berpikir beragama, dalam bertindak beragama, dan dalam berucap beragama. Sesuai antara ucapan dan pikiran. Sesuai antara ilmu yang didapat dengan tindakan. Jadi sekali lagi kami tekankan, mari sama-sama kita sudahi ataupun euforia tentang keturunan A, B, C, keturunan orang mulia, keturunan orang hebat. Sudahi hal seperti itu. Walaupun dia keturunan orang mulia sekalipun, tapi kalau merusak NKRI, mencederai Pancasila, wajib ditinggalkan. Itu poinnya. Sebaliknya, walaupun dia hanya dari orang tua yang biasa-biasa saja, ataupun orang tua yang latar belakang tidak baik, tidak educate, tidak bermoral, tetapi perilakunya menjaga NKRI, perilakunya betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi agama yang ada di Indonesia ini, maka ikuti orang tersebut. Layak untuk jadi panutan. Tidak penting orang tuanya siapa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semoga bermanfaat. Lain waktu kita ketemu lagi di tafsir putih filsafat situasionalisme. Sallu ala nabi.